Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkia Romawati, NIM 1751700146. Saya dari K3 akan menjelaskan sedikitnya tentang tugas yang telah diberikan. Pada kali ini, kita akan membahas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2/1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja. Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan kesehatan berkala, dan pemeriksaan kesehatan khusus. Nah, baik, kita akan bahas satu persatu, mulai dari pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, yaitu pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter sebelum seorang tenaga kerja diterima untuk melakukan pekerjaan. Lalu, pemeriksaan kesehatan berkala adalah pemeriksaan kesehatan pada waktu-waktu tertentu terhadap tenaga kerja yang dilakukan oleh dokter. Dan yang terakhir, pemeriksaan kesehatan khusus adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter secara khusus terhadap tenaga kerja tertentu. Dan dokter yang dimaksud di sini adalah dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi Nomor 10/Men/1976 dengan syarat-syarat lain yang dibenarkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja. Di sini juga dipaparkan bahwa direktur adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi Nomor Keputusan 79/Menteri/19. Nah, baik, kali ini kita akan bahas secara lebih detail. Yang pertama itu pemeriksaan kesehatan sebelum kerja. Ditujukan agar tenaga kerja yang diterima berada dalam kondisi sehat yang setinggi-tingginya dan tidak mempunyai penyakit menular yang akan mengenai tenaga kerja lainnya dan cocok untuk pekerjaan yang akan dilakukan, sehingga keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang bersangkutan dan tenaga kerja yang lain dapat dijamin. Nah, pemeriksaan kesehatan sebelum kerja ini meliputi pemeriksaan fisik lengkap, kesegaran jasmani, ronsen paru, atau kalau mungkin gitu ya, laboratorium rutin, serta pemeriksaan lain yang dianggap perlu. Dan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, perlu dilakukan pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan guna mencegah bahaya yang timbul. Oke, baik, selanjutnya. Di sini, pengusaha atau pengurus dan dokter wajib menyusun pedoman pemeriksaan kesehatan sebelum kerja dan menjamin penempatan tenaga kerja sesuai dengan kesehatan dan pekerja yang akan dilakukannya. Pedoman tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh direktur. Pedoman pemeriksaan kesehatan sebelum kerja akan dibina dan dikembangkan mengikuti kemampuan perusahaan dan kemajuan kedokteran dalam keselamatan kerja. Dan jika 3 bulan sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter dan tidak ada keraguan-raguan, maka tidak perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan sebelum kerja. Dan ini selanjutnya yang kedua, yaitu pemeriksaan kesehatan secara berkala. Yang dimaksud di sini yaitu untuk mempertahankan derajat kesehatan tenaga kerja ya sesudahnya berada dalam pekerjaannya, serta menilai kemungkinan adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan seawal mungkin yang perlu dikendalikan dengan usaha-usaha pencegahan. Pemeriksaan kesehatan berkala ini meliputi pemeriksaan fisik lengkap, kesegaran jasmani, ronsen paru, dan laboratorium rutin, serta pemeriksaan yang lain dianggap perlu. Nah, di sini juga ditekankan semua perusahaan harus melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi tenaga kerja sekurang-kurangnya 1 tahun sekali, kecuali ditentukan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja. Nah, selanjutnya yang ketiga, pemeriksaan kesehatan khusus. Nah, di sini dimaksudkan untuk menilai adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan tertentu terhadap tenaga kerja atau golongan-golongan tenaga kerja tertentu. Dan pemeriksaan kesehatan khusus ini dilakukan pula terhadap 3 tenaga kerja dalam kategori ini. Yang pertama,
tenaga kerja yang telah mengalami kecelakaan atau penyakit yang memerlukan perawatan yang lebih dari 2 minggu. Yang kedua, tenaga kerja yang berusia di atas 40 tahun dan tenaga kerja wanita dan tenaga kerja yang cacat, serta tenaga kerja muda yang melakukan pekerjaan tertentu. Yang ketiga itu, tenaga kerja yang terdapat dugaan-dugaan tertentu mengenai gangguan kesehatannya yang perlulah dilakukan pemeriksaan khusus, sesuai dengan kebutuhan. Dan pemeriksaan khusus juga diadakan apabila terdapat keluhan-keluhan di antara tenaga kerja atau hasil pengamatan pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja, dan juga atas penilaian pusat Bina Hiperkes dan keselamatan dan balai-balainya atau pendapat masyarakat umum, dan kelainan-kelainan gangguan kesehatan yang disebabkan akibat pekerjaan khusus ini berlaku ketentuan-ketentuan asuransi sosial tenaga kerja sesuai dengan peraturan-peraturan undang-undang yang berlaku. Perusahaan-perusahaan yang diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan wajib dan membuat rencana pemeriksaan kesehatan sebelum kerja berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus, dan pengurus wajib membuat laporan dan menyampaikan selambat-lambatnya 2 bulan sesudah pemeriksaan kesehatan dan dilakukan kepada Direktur Jenderal Bina Lindung Tenaga Kerja melalui kantornya, yaitu kantor wilayah Ditjen Bina Lindung Tenaga Kerja setempat. Di sini pengurus bertanggung jawab atas biaya yang diperlukan terhadap pemeriksaan kesehatan berkala atau pemeriksaan kesehatan khusus yang dilaksanakan atas perintah baik oleh Pertimbangan Kesehatan Daerah maupun oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan Pusat. Dan di sini ditekankan pengurus yang tidak menaati ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini diancam dengan hukuman sesuai dengan pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.